Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu tiang, para santri yang semoga senantiasa diberikan hidayah dan taufik, diberikan keberkahan oleh Desida Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Elek kelima makin iki terbaca pembahasan bab salatil kusuf. Jadi bab salatil kusuf niki berkaitan tentang tata cara berbicara tentang salat gerhana matahari kance gerhana bulan. Jadi gerhana matahari niki terjadi karena cahaya matahari niki mulai meredup. Jadi cahaya matahari niki mulai berkurang atau meredup, entah sebagiannya atau selakuannya. Kemudian sholat gerhana bulan niki terlaksanakan apabila cahaya bulan niki mulai menghilang atau mulai meredup, entah itu sebagiannya atau secara keseluruhan. Napi sebabnya cahaya bulan atau cahaya matahari niki redup. Jadi matahari niki mulai redup karena masuknya bulan antara bumi dan matahari. Jadi antara bumi dan matahari niki masuknya bulan, sehingga cahaya napiaran cahaya matahari niki mulai meredup, atau masuknya bumi antara bulan dengan matahari. Nah, sehingga jika terjadi meredupnya atau menghilangnya cahaya matahari niki pada siang hari, maka tesunnahan tesolat kusuf niki gerhana matahari. Biasanya terjadi sholat kusuf niki di akhir bulan, tanggal 28 atau seterusnya. Adapun gerhana bulan niki biasa terjadi di pertengahan bulan, Nah, jadi mulai menghilang entah setengahnya atau sebagiannya karena masuknya matahari antara bulan dan bumi niki, maka kesunahan sholat khusuf yaitu sholat sunat gerhana bulan. Dan sholat gerhana bulan maupun matahari niki hukumnya sunnah muakkadah yang hampir mencapai tingkatan wajib. Jadi napiaran kesunahan sunnah muakkadah seandainya terjadi napiaran gerhana bulan atau gerhana matahari, maka para takmir, para penghulu amun arak pengumuman biasa sebulan atau kadang beberapa minggu sedikman terjadi gerhana niki, biasanya tersebar melalui media sosial atau pengumuman isi BMKG atau yang lainnya akan terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari pada jam ini, pada tanggal ini tepat. Maka para penghulu maupun para takmir untuk menghimbau mungkin masyarakat untuk melaksanakan sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, karena hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, bukan sekedar sunnah doang, lalu ditekankan untuk dilaksanakan. Dan sholat sunnah gerhana niki boleh yang pelungguh lakukan secara berjamaah, dan ini lebih baik.
atau boleh tiang pelunggu laksanakan secara sendiri-sendiri. Amun temele gawe secara jamaah dan ini ki lebih afdol. Kalaupun tidak memungkinkan, baun te kancil keluarga terdoang mungkin karena tidak dilaksanakan di masjid, maka baun terlaksana secara sendiri-sendiri kemudian atau bersama keluarga ele Bali. Nah, kemudian berembe tata caranya. Nah, berembe cara tegawe solat sunnah kusuf atau khusuf niki. Solat sunnah kusuf atau khusuf niki ada dua cara. Sak pertama adalah baun telaksana marak solat Jumat niki. 2 rakaat kemudian 2 ruku. Nah, niki cara sak pertama. Jadi baun telaksana marak solat Jumat. 2 napiaran 2 rakaat kance 2 ruku. Adapun cara yang paling sempurna niki adalah 2 rakaat 4 ruku kance 4 kali bacaan. Misalnya marak niki rakaat sak pertama baca ayat sunnah niki baca ayat sak panjang. Rakaat sak pertama niki baca ayat dulu. Nah, kemudian mungkin Al-Baqarah. Setelah niki ruku ngonek, dik marak ruku sabiasa, ngonek teruku, kadang sampai penggel. Nah itu ngonek setelah selesai ruku, paek temalik baca Al-Fatihah, kanci baca ayat. Nah, setelah niki teruku, masih rakaat sak pertama, ruku selesai teruku niki baru te'iktidal. Nah ia butuh turun sujud. Nah, sujud 2 kali setelah niki nganjeng. Nah, laksanakan rakaat sak kedua niki pada marak rakaat sak pertama. Lagu bacaannya kance rukune lebih ringan. Amun sak pertama misalkan taruh 20 menit sampai 10 menit ne ruku. Nah, rakaat sak kedua niki kurangi. Bacaan sak pertama niki misalkan 10 lembar, maka untuk rakaat sak kedua niki kurangi. Niki tata cara sak paling sempurna. Nah, lagu kalau misalkan tiang pelunggu senamian mau laksanakan marak niki 2 rakaat 4 ruku niki, baun masih terkadu ayat-ayat pendek. Nah, karena tiang pelunggu ingin melaksanakan sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Bu misalkan terkadu ayat-ayat sak hafal teh, misalkan qul a'udzu birabbin nas atau qul wallah, misalkan sebatas yes kita hafal, ya sila kanggo. Nah, niki yang penting terlaksana tapi salat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Lagu sak paling sempurna marak tiang jelasan sabaru niki. Nah, jadi 2 baru niki tata cara pelaksanaan sholat kusuf gerhana matahari kance gerhana bulan. Sak pertama baun tegawe marak sholat Jumat. Nah, jadi sholat Jumat marak biasa. Kemudian bacaan dikeraskan, bacaan Al-Fatihah terbaca keras, bacaan suratnya terbaca keras. Niki kaifiyah atau cara sak pertama. Nah, cara sak kedua niki rakaat sak pertama 2 bacaan 2 ruku. Kemudian rakaat sak kedua niki 2 kali bacaan dan 2 kali ruku. Niki satu sebutan isi para ulama. Kira-kira faham tata cara niki? Nah, niki secara ringkas napiaran tentang hukum dan tata cara salat kusuf dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mungkin terbaca hadis 409 namun tiang. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala langan sahabat Mughirah bin Syu'bah, semoga disida Allah meridai beliau, qal
beliau berkata, in kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi elek zaman desida Nabi sallallahu alaihi wasallam, matahari niki lenyap, menghilang. Cahaya matahari niki mulai menghilang atau redup. Yauma mata Ibrahim, bertepatan elek jelo tauna meninggal putra desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi desida Nabi niki berdua bija mama. Lagu beliau niki meninggal pada usia sekitar berapa 16 bulan atau kalau nggak salah niki disebutkan oleh para ulama. Jadi meninggal dalam usia yang masih kecil, masih bayi. Beliau niki adalah putra dari seorang jariyah, budak yang beliau dihadiahkan oleh Raja Mesir. Jadi lahirlah seorang putra bernama Ibrahim dan meninggal pada usia masih bayi. Gak ada sikit-sikit Nabi Aran bijen desida Nabi sa mama lagu meninggal. Jadi terjadi kusuf niki atau lenyapnya cahaya matahari niki, menghilangnya cahaya matahari niki bertepatan elek jelo meninggal bijen desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nas, kemudian para sahabat berbahasa, in kasafatis syamsu li mauti Ibrahim. Nah, dengan niki ribut bahwasanya matahari niki, cahaya matahari niki lenyap, cahaya matahari niki redup, sehingga bertepatan atau sehingga meninggalnya bijen desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, karena bijen desida Nabi meninggal niki ia guna menghilang atau ia guna redup cahaya matahari. Nah, niki anggapan para sahabat atau jamaah pada saat itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian desida Nabi menanggapi anggapan-anggapan para sahabat niki, kemudian beliau berbahasa, inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari kance bulan niki ayatani min ayatillah, kedua-duanya niki adalah sebagai tanda di antara tanda-tanda kebesaran desida Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Aran desida Nabi menanggapi anggapan-anggapan prasangka-prasangka sahabat saat mengatakan, oh, menghilangnya atau redupnya cahaya matahari niki sehingga bertepatan kance meninggalnya bijen desida Nabi. Maka desida Nabi menyanggah mengatakan bahwasanya bulan niki kemudian matahari niki adalah tanda di antara tanda kebesaran desida Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin, ndekna hilang cahayana, ndekna redup cahayana sehingga arak dengan mati. Wala lihayati, atau ndek narak dengan lahir, ndek karena dengan mati atau ndek karena dengan lahir. Nah, ini pada mara itu mun arak kejadian tertentu bertepatan kance hal-hal tertentu, oh anggap tu, oh karena ni mati, oh ni lahir dan seterusnya. Wahad fa idza ra'aitumuhuma, bahasa desida Nabi, amun tiang pelungguh serminan kusuk niki atau redupnya cahaya matahari niki atau cahaya bulan niki, fad'ullah, jelap-jelap berdoa jok desida Allah, wasallu, kemudian solat, suruh berdoa, kemudian suruh istighfar jok desida Allah, suruh kemudian wasallu, dan solatlah hatta yang kasyifa, sampai matahari atau bulan niki bersinar sempurna marak sauah. Nah, jadi tuntunan desida Nabi sallallahu alaihi wasallam, marabasan ulama, amun
terjadi gerhana matahari niki atau terjadi gerhana bulan niki tenyerak-nyerak napi aran berdoa kance tenunas ampun jok desida Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telaksana salat gerhana matahari atau gerhana bulan sesuai yang jelasan baru niki. Embe sak cara teu molah. Amun memungkinkan tegawe elek napi aran elek masjid secara berjamaah niki lebih afdol. Amun tidak mungkin bau telaksana kance keluarga ente atau bau telaksana secara sendiri-sendiri. Nah, niki tata caranya. Kemudian napiaran dianjurkan atau disunnahkan saat pelaksanaan niki arak khutbahna. Khutbah marak khutbah hari raya Idul Fitri. Nah, jadi kesunahan kalau memungkinkan. Amun dek memungkinkan dek ne perlu. Nah, yang penting napiaran yang penting sholat gerhana bulan atau sholat gerhana matahari. Nah, amun dek narak sah khutbah misalkan pada doang dek na punya kemampuan, dek na perlu. Lagu sunahan amun te khutbah. Kemudian hadis berikutnya muttafaqun alaih. Hadis niki hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari kanci Imam Muslim. Jadi hadis amun bahasa muttafaqun alaih berarti niki hadis yang napiaran paling tinggi, tingkatan sak paling tinggi, hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil lil Bukhari. Kemudian elek riwayat sak teriwayatan isi Imam Bukhari hatta tanjali sampai matahari atau bulan niki mulai nampak engkah neredup engkah nepeteng mulai nampak. Walil Bukhari dan sesuai lafaz Imam Bukhari min hadis Abi Bakrah, dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Fasallu, bahasa deside Nabi, salatlah amun tiang pelungguh serminan gerhana matahari atau gerhana bulan. Wad'u, setelah salat niki doa jawab deside Allah hatta yankashifa ma bikum, sampai napiaran tersingkat nampak cahaya matahari niki secara sempurna atau nampak cahaya bulan niki secara sempurna. Nah, jadi amun misalkan iten dek tahu gerhana matahari niki misalkan tahu te setelah ne hilang atau setelah ne nampak cahayanya niki telat ne, apakah berkewajiban mengkodok? Nah, niki bahasan ulama dek perlu mengkodok sehingga sampun terang cahaya matahari atau cahaya bulan. Jadi dengan sak ketinggalan karena mungkin telat ne tahu atau misalkan ndek ne ures setelah ne cahaya matahari atau cahaya bulan niki sampun ne terang, maka ndek berkewajiban atau ndek kesunahan untuk mengkodok. Nah, jadi ndek ne perlu untuk mengkodoknya. Sak perlu laksana adalah dengan sak tahu. Maka para jamaah yang misalkan memungkinkan melaksanakan atau mengumumkan niki jarang kadang di masjid-masjid jarang, kebanyakan tidak tahu. Nah, amun yang pelungguh makin sampun tahu, amun arak pengumuman secara resmi, maka takmir perlu sila sakmele solat gerhana matahari ke masjid, atau sila sakmele malak menah biasa sakmele solat, atau kadang jam 12 malam sila sakmele laksana solat gerhana bulan baik jok masjid. Nah, niki perlu adente menghidupkan tapi sunnah-sunnah atau syiar Islam. Kelanjutan hadis 410. Qala al-muallif rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis satriwayatan isi ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam
adalah desida Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusufi bi qiraatihi. Jadi desida Nabi niki mengeraskan bacaannya elek salat kusuf, salat gerhana matahari. Nah, jadi terlaksana, walaupun terlaksana elek kenjelo, elek waktu kegalen, maka desida Nabi mengeraskan bacaan marak salat Jumat. Fasalla arba'a raka'atin fi raka'atain. Desida Nabi salat 4 rakaat dalam 2 rakaat. Jadi 4 maksudnya niki 4 ruku fi raka'atain dalam 2 rakaat. Jadi 2 rakaat lagu arah 4 ruku. Nah, fasalla arba'a raka'atin fi raka'atain. Desida Nabi salat gerhana matahari niki 4 ruku dalam 2 rakaat. Wa arba'a sajadat, dan 4 sujud. Muttafaqun alaih. Hadis niki hadis kesepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti tingkatan hadis yang paling tinggi. Wa hadza lafzu Muslimin. Ini adalah lafaz Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat Imam Muslim sak lain, fa ba'atha munadiyan yunadi. Desida Nabi menyuruh, mengutus dengan untuk memanggil. Nah, jadi desida Nabi suruh salah sopok sahabat niki untuk munadian, memanggil dengan ucapan as-salatu jami'ah. Nah, as-salatu jami'ah, untuk napiaran, untuk memanggil adena hadir dalam salat khusuf gerhana matahari atau khusuf gerhana bulan. Nah, atau secara praktikkan. Coba Ustaz Badrun berdiri. Secara niki adena praktikkan, aden paham, insyaallah amun terjadi gerhana bulan aden tengah-tengah. Nah, niki cara paling sempurna dulu. Cara paling sempurna. Nah, mulai takbir, Allahu Akbar. Nah, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah dulu biar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, niki selesai baca Al-Fatihah, bebas ngebaca surat sesuai kemampuan. Lagu kesunahan ada terbaca surat sak panjang. Nah, taruh makin sampun ngebaca surat sak panjang. Selesai ruku terus. Allahu Akbar. Nah, niki ruku sak pertama, rakaat pertama. Kesunahan ada napiaran ada ngonek. Ndik temarak ruku sak biasa. Ngonek sampai ini penggel. Nah, ngonek taruhlah sampai 10 sampai 15 menit ngonek-ngonek. Nah, anggap wah sampun selesai. Allahu Akbar. Nah, niki setelah niki baca, Malik ngebaca Al-Fatihah. Nggih, Malik. Nah, nggih baca Al-Fatihah, selesai terus baca ayat ya napiaran lebih kontik langan sak baru niki. Nggih. Misalkan sak pertama bacain 10 lembar, sak kedua mungkin baru lembar berkurang atau 5 lembar. Nah, setelah niki baru ngeruku tarik sekali. Malik ruku. Allahu. Anggap baru selesai baca Al-Fatihah, kan baca ayat. Nah, makin ruku. Nah, niki selesai langsung sujud. Allahu Akbar. Terus
Allahu Akbar. Terus. Allahu Akbar. Nah, niki selesai dua sujud langsung manjang. Manjang. Nggih. Allahu Akbar. Nah, makin baca Al-Fatihah kanje ayat lebih lebih pendek. Nggih dari rakaat sak pertama. Taruh sampun selesai nggih baca ruku. Allahu Akbar. Nggih. Sujud ngonek lagu lebih pendek langan ruku sak pertama. Berdiri. Sallallahu liman hamdah. Nah niki baca Malik baca Al-Fatihah kanje baca ayat. Ini rakaat sak kedua. Terus selesai ruku. Allahu Akbar. Nah, ruku ngonek lebih rendah, lebih pendek langan sak pertama baru niki. Sami Allah. Sallallahu liman hamdah. Nah, terus Allahu Akbar. bangun. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Bangun. Nah, niki langsung tahiyat terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi Setelah niki imam langsung nanti selesai sholat niki berdiri untuk khutbah. Amun arak dengan sak khutbah sudah duduk. Amun di nara maka Nabi aran langsung selesai. Kemudian niki cara sak paling sempurna. Nah cara sak kedua niki marak telaksana sholat Jumat. Marak telaksana sholat Jumat. Jadi marak sebaru contohnya sarakaat 2 kali Fatihah ya. 2 kali Fatihah, 2 kali ayat, 2 kali ruku. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua pun ada. Nggih. Nggih. Jadi 4 ruku lagu dalam 2 rakaat. Jadi 4 ruku dalam 4 rakaat, dalam 2 rakaat. Nah, niki paling sempurna sesuai dengan tuntunan disiplin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu cara sak kelain baun bahasan ulama yaitu marak telaksana sholat Jumat. Jarang ke masjid. Nah, maka yang pelungguh yang sebagai takmir. Nah, jadi perlu napian hidupkan siar-siar dan niki kan jarang kadang terjadi pira tahun. Lebih agak pun terjadi. Dalam sekian tahun mungkin sekali, jarang terjadi. Maka kalaupun ada niki ya terlaksana. Apalagi saat berdua napiaran kuasa oleh masjid jadi takmir atau jadi napi. Nah, baun umuman jamaah sila sak taek untuk laksana sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Bu pira-pira sak datang. Dek harus kelakuan sila saya dek sibuk atau napi. Nah, iya teh undang. Nggih. Amun dek narak sama sekali karena banyak faktor hal, nah bau terlaksana secara sendiri atau secara berjamaah kance keluarga ele Bali. Nah, niki kaifiyah ya. Nggih, marak khutbah Idul Fitri, Idul Adha niki. Nggih. Sederhana sih, ndekne resmi. Nggih. Secara sederhana, ndekne terlalu panjang untuk mengingatkan jamaah tentang tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian untuk istighfar yang banyak, bertaubat. Nah, niki dianjurkan pada saat niki untuk kita beristighfar atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya belo niki insyaallah terbaca oleh pertemuan yang akan datang.